Sekalian kita tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, membacakan bagian firman yang menjadi dasar khotbah hari ini diambil dari Kejadian 32. Kita membaca dari ayat 22 sampai ayat 31, demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun, ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberangi sungai Yabok melalui tempat penyeberangan. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tetapi Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian. Saya mengucapkan selamat datang kepada setiap Anda di ICC Melbourne, secara khusus Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Welcome dan thank you for coming. Anda yang adalah mahasiswa baru tiba di Melbourne, selamat datang. Saudara, kita berada di dalam seri khotbah Injil dan doa yang berani, The Gospel and Bold Prayers. Dan hari ini kita melihat satu passage di Perjanjian Lama yang agak aneh. Kalau Anda sudah lama menjadi orang Kristen, mungkin Anda pernah membaca kisah ini. Tapi kalau belum, saudara, saya akan memberikan 3 poin untuk menolong kita memahami bagian ini dan bagaimana itu relevan dengan Anda dan saya. Mari kita melihat 3 poin di dalam teks ini, yaitu yang pertama, wrestling with God. Bolehkah dibantu untuk slide-nya? Ya, yang pertama adalah wrestling with God alone. Saudara, yang menjadi menarik di dalam bagian ini adalah kalau Anda tahu kisah hidupnya Yakub. Ada yang namanya Yakub di sini? Nggak ada ya? Biasanya ada selalu, nggak ada ya di sini. Oke. Nah, saudara tahu arti nama Yakub? Arti nama Yakub, kalau Anda melihat dari Kejadian 25 sampai 32, ya itu adalah kisah Yakub, saudara. Arti nama dia itu sebenarnya adalah tumit. Dan dia itu punya saudara kembar, dia nomor 2. Kenapa nomor 2? Bedanya sangat sedikit, 0,00 sekian detik gitu ya. Tumit karena dia itu begitu keluar dari kandungan ibunya, dia langsung katanya itu hendak memegangi tumitnya kakaknya, yaitu Esau. Jadi dari sejak lahir, saudara, dia ini selalu ingin get ahead, ingin menang. Dia itu selalu menginginkan apa yang dimiliki kakaknya, termasuk hak anak sulung. Saudara, hak anak sulung itu sangat penting di dalam budaya Yahudi di zaman dahulu. Karena anak yang sulung itu selalu dapat 2/3 dari harta warisan, sementara adiknya cuma dapat sisanya, saudara. Itu sebab dia menukar hak anak sulungannya si Esau dengan semangkuk kacang merah. Dan Esau yang lagi lapar, dia tidak peduli dengan hak kesulungannya, dia tukar itu dengan Yakub. Lalu setelah itu, saudara, dengan bantuan mamanya Rebeka atau Ribka, saudara, dia itu menyamar menjadi Esau dan menipu bapaknya yang sudah semi buta untuk memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Itulah yang membuat Esau itu begitu marah dan dia berjanji, aku akan bunuh adikku Yakub. Sehingga saudara,
kalau Anda membaca Kejadian 28, 29 dan seterusnya, si Yakub ini berada di dalam pelarian seumur hidupnya untuk menghindari Esau yang sangat buas ingin membunuh Yakub. Lalu si Yakub ini lari ke tempat omnya si Laban, dan dia ditipu oleh Laban sebelum bisa kawin dengan anaknya. Saudara, dia harus kerja 14 tahun. Nah, Kejadian 32 itu terjadi 20 tahun setelah dia menipu Ishak, papanya. Tapi dia tahu dia harus kembali, saudara, kembali ke tanah yang Tuhan sudah janjikan. Itu sebab dia ingin kembali ke rumahnya, ke tanahnya. Tetapi ada satu masalah, Esau tetap ingin membunuh dia. Itu sebab kalau Anda membaca Kejadian 32 dari awal, saudara, dia itu kirim hadiah-hadiah buat Esau, mendahului dia sebelum dia ketemu kokonya. Masalahnya, kokonya itu bawa 400 pasukan untuk membumi hanguskan adiknya. Dan di tengah-tengah itulah kita membaca 32 tadi, ayat yang ke-22 sampai 31. Dan saudara tahu, selama hidupnya Yakub nggak pernah berdoa sama Tuhan, saudara. Sampai di pasal 32 ayat yang ke-9 kita nggak baca memang, tapi itu pertama kali dia berdoa. Saudara, sama kan seperti banyak orang Kristen. Doanya cuma doa makan, sebelum makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur mungkin, tapi tidak pernah sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan. Ini yang dialami Yakub. Sampai di ayat yang ke-9, saudara, dia berdoa kayak begini. Ya Allah, nenek moyangku Abraham dan Allah ayahku Ishak, Engkau telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu. Itu doanya. Lalu dia bilang gini, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu dan anak-anakku. Itu ayat 9 di pasal 32. Saudara, apa yang saya hendak katakan di sini? Krisis hidup itu membawa Yakub datang kepada Tuhan. Dan seringkali, saudara, memang dibutuhkan krisis untuk kita itu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan serius. Bukan asal-asalan, tetapi dengan serius. Saya ingin tanya kepada Anda semua yang duduk di bawah, di tengah, di atas, kapan Anda sungguh-sungguh cari Tuhan sih sebetulnya? Apakah pada waktu hidup kita itu sedang sejahtera, bahagia, aman dan lancar? Waktu kita itu mengalami Hakuna Matata, gitu ya. Tahu ya artinya ya? It's a life philosophy yang nggak ada worry, nggak ada masalah. Hidup itu indah. Itu Hakuna Matata. Apakah waktu seperti itu, saudara, kita cari Tuhan? Enggak. Justru waktu hidup kita itu aman dan tentram, kita lupa Tuhan. Kapan kita sungguh-sungguh cari Tuhan? Waktu kita itu berhasil dalam studi? Enggak, saudara. Waktu Anda gagal dalam exam, baru Anda cari Tuhan. Apakah Anda cari Tuhan pada waktu Anda itu bisnisnya sukses? Enggak. Tapi pada waktu Anda dikhianati oleh bisnis partner, baru Anda cari Tuhan. Apakah Anda cari Tuhan pada waktu Anda itu jatuh cinta? No. Anda cari Tuhan waktu diputus oleh pacarmu. Tuhan, kenapa? Gitu. Nangis-nangis 7 hari. Apakah kita mencari Tuhan pada waktu dapat promosi kerja? Enggak, saudara. Pada waktu Anda kehilangan kerja, baru Anda cari Tuhan. Apakah Anda cari Tuhan waktu anakmu itu sedang aman, nyaman, bahagia, dan sukses? Enggak. Anda mencari Tuhan waktu anak Anda itu terlibat narkoba. Saudara, itu yang dialami Yakub. Nyawanya di ujung tanduk akan dibunuh Esau, dan dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku tidak layak, aku orang berdosa. Bantu aku, karena besok aku mungkin mati di tangan kakakku sendiri. Itu sebab, saudara, saya pernah nulis begini. Berdoa hanya saat kepepet, bertobat hanya saat kegencet. Tuhan, aku layak dipencet. Amin. Yang bilang amin boleh pulang sekarang ya.
Waktu krisis itu menimpa kita, saudara, kita itu terdesak dan dengan mendadak kita datang kepada Tuhan. Mengapa ya Tuhan? Why? Itu yang terjadi pada Yakub, saudara. Tapi bukan hanya krisis, dia menghadapi itu seorang diri. Anda lihat ayat yang ke-24, and Jacob was left alone. Dia bergumul sama Tuhan, wrestling dengan Tuhan. Kapan? Sendirian, saudara. Bukan lagi rame-rame. Saudara, waktu kita itu ikut Tuhan, kita itu bisa naik kelas dalam iman ikut Tuhan. Waktu Anda sendirian. Masalahnya ini loh, khususnya dalam masyarakat kolektif seperti kita ini, orang Indonesia. Kita suka ikut Tuhan itu rame-rame. Misal, saudara, yang pertama, iman yang diwarisi. Maksudnya begini, kita mungkin jadi Kristen ikut Tuhan karena papa mama, ayahku dan ibuku adalah seorang yang rohani. Maka dari kecil disuruh ke gereja, ngantuk-ngantuk baru bangun, ayo diangkut ke mobil, naik mobil ke gereja. Sambil nguap dan tidur di mobil, pokoknya harus ke gereja, diajarin berdoa dan seterusnya. Nah, lalu Anda ke Melbourne studi. Sampai di sini, saudara, Anda di tempat yang asing. Tidak ada lagi orang tua, tidak ada lagi ritual dan tradisi keluarga, saudara, dan Anda mulai bertanya, apakah imanku di kota yang baru ini masih relevan? Karena support system itu sudah tidak ada lagi. Sekarang aku bisa melakukan apa yang aku mau. Apakah iman itu sungguh-sungguh milikku atau itu hanya warisan dari orang tua? Dan sekarang mereka tidak ada lagi di sini. Atau skenario yang kedua, saudara, the community faith. Mungkin Anda sudah ada di gereja ini atau di gereja lain misalnya. Dan Anda sudah aktif di dalam komunitas iman seperti di ICC Melbourne. Anda ikut 3G Gospel Growth Group, Anda bertumbuh, Anda berdoa dan seterusnya. Lalu selesai studi Anda pulang ke Indonesia. Nah, di Indonesia Anda ada komunitas yang baru, yang asing, gereja begitu besar dan tidak ada komunitas seperti kelompok kecil, saudara. Dan Anda mulai kembali lagi bingung, apakah imanku ini hanya aku hidupi karena ada komunitas yang mendukung aku. Begitu komunitas itu nggak ada, kita seperti layang-layang yang putus. Dan Tuhan tidak lagi relevan. Atau skenario yang ketiga, saudara, the convenient faith. Kenapa? Karena dulu single. Hidup itu simple kalau masih single. Karena cuman aku dan kerjaanku atau studiku, jadi bisa fokus kepada Tuhan, ikut pelayanan di gereja dan seterusnya. Lalu kemudian menikah, lalu punya anak, dan hidup jadi susah, kompleks, penuh dengan berbagai macam tantangan. Karena sekarang saya tidak hanya mikir diri saya, tapi mikir suami atau istri, mikir anak, mikir kerjaan, banyak banget. Dan akhirnya nggak sempat sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mulai mundur dari pelayanan secara teratur. Lalu Anda bertanya, apakah imanku ini hanyalah kebiasaan karena dulu waktu single hidup simple, sekarang sudah kompleks, tidak lagi punya relasi dengan Tuhan. Oh, banyak saudara, teman-teman saya yang tadinya single begitu aktif di gereja, begitu menikah dan punya anak, mulai tidak lagi serius. Jadi saudara, dalam semua skenario itu, pertanyaannya simple, saudara. Apakah imanmu itu adalah sebuah hasil dari sebuah encounter, perjumpaan dengan Tuhan karena Anda bergumul dengan Dia, atau itu hanya hasil dari tradisi keluarga, aktivitas komunitas gereja, atau karena hidup yang simple tadinya sebagai seorang single? Saudara, seperti Yakub yang bergumul sendirian di kegelapan itu, Allah sekarang mengundang Anda untuk bergumul dengan Dia sendiri. Itu sebab seorang yang bernama Dietrich Bonhoeffer, dia pernah bilang begini, hati-hatilah hidup di dalam komunitas Kristen kalau Anda tidak pernah hidup dengan Tuhan sendirian. Di rumah nggak pernah berdoa sendirian di hadapan Tuhan, tidak pernah bergumul dengan Dia. Karena Anda cuma ikut Tuhan itu di dalam kelompok besar.
Hati-hatilah kalau Anda hidup dalam komunitas Kristen, tapi tidak pernah sendirian dengan Tuhan. Meskipun dia juga bilang, hati-hatilah kalau Anda terus sendirian, tapi nggak pernah hidup dalam komunitas. Tidak ada yang menjaga hidupmu. Tidak ada accountability. Itu sebabnya saudara, kalau Anda ada di gereja ini, kalau Anda tidak ikut kelompok kecil, gospel growth group, maka saudara, Anda akan kesulitan untuk sungguh-sungguh bertumbuh. Karena kalau Anda tidak ikut dalam kelompok kecil, saudara, Anda sungguh-sungguh hanya datang di ibadah, tapi firman yang Anda dengar tidak akan bisa menolong Anda di level pergumulan hidup yang Anda sedang hadapi dari pribadi ke pribadi. Jadi saudara, poin yang pertama ini, Yakub bergumul dengan Allah sendirian, dan Anda perlu itu. Yang kedua saudara, dia bergumul di dalam pain, ya, di dalam kesakitan. Anda lihat bagaimana Tuhan itu mengkonfrontasi Yakub, dan disinilah tiba-tiba passage ini menjadi sangat menarik karena ada wrestling match, saudara, wrestling match antara Yakub dan Allah. Di dalam bahasa aslinya itu ada permainan kata yang tidak muncul dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. A man wrestle itu dalam bahasa aslinya itu Yabok with Yabok, itu Yakub di sungai Yabok. Jadi saudara, itu mirip-mirip semua karena penulis kitab ini yaitu Musa ingin mengatakan bahwa nama seseorang itu sangat berarti bagi karakternya dan masa depannya. Dan di tepi sungai Yabok itulah si Yakub itu akan mengalami pergumulan wrestling atau Yabok dengan Allah. Saudara, nama dia tadi yang saya sebut sebagai menggapai tumit kakaknya, itu arti lainnya adalah to deceive. Yakub adalah seorang penipu. Makanya kalau Anda tadi saya tanya, ada yang namanya Yakub di sini? Nggak ada, karena mungkin papa mama Anda tahu, saya nggak mau namai anak saya Yakub karena artinya penipu. Dia suka nipu kan? Dia nipu papanya sendiri untuk mendapatkan berkat. Lalu dia kena tipu oleh pamannya, saudara. Waktu dia ingin mendapatkan cinta itu dari si istrinya Rahel, tapi dia dapat Lea end up-nya. Jadi hidupnya si Yakub ini, saudara, penuh dengan menipu dan ditipu. Hidupnya penuh dengan pergumulan untuk identitas, untuk cinta, untuk berkat. Dia bergumul dengan banyak orang kecuali satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Dan disinilah akhirnya dia ketemu dan bergumul dengan Allah. Kita tahu bahwa laki-laki yang bergumul dengan dia adalah Allah, karena di ayat 30 kita diberitahu bahwa Yakub telah bertemu Allah itu muka dengan muka dan dia tidak binasa. Saudara, kenapa kita jarang ketemu Tuhan di gereja hari Minggu? Anda datang ke gereja seperti ini, Anda pulang ditanya sama teman, gimana? Tuhan ada enggak? Karena temanmu belum percaya kan. Anda bilang, enggak sih, enggak ketemu Tuhan. Cuma ketemu banyak orang-orang Kristen yang kayaknya itu gimana ya, kurang menyenangkan gitu. Kenapa saudara? Karena memang Anda lebih mungkin ketemu Tuhan di dalam kesulitan. Waktu Anda kehilangan kerjaan, waktu Anda diputus pacar, waktu anak Anda sakit, waktu sahabat Anda itu mengkhianati Anda. Anda lebih mungkin ketemu Tuhan di rumah sakit daripada di gereja. Bukan karena Tuhan itu tidak hadir di gereja, saudara, dia ada di sini. Bukan hanya hari Minggu, setiap hari, saudara. Masalahnya adalah waktu di gereja Tuhan bicara, Anda nggak dengar. Scrolling handphone, mikirin nanti masak apa, belum shopping sepatu gitu ya. Pikirannya macam-macam, jalan berkeliaran, saudara, secara liar. Jadi waktu Tuhan bicara, Anda tidak dengar. Tapi waktu ada tragedi dalam hidup, ada kegagalan dalam hidup, di sanalah saudara, Anda kemudian mendengar dan berteriak kepada Tuhan. Itu yang dialami Yakub. Pertanyaannya gini, kenapa sih harus bergumul, harus wrestle?
Kenapa nggak cukup hanya mimpi aja? Kasih mimpi. Seperti yang pernah terjadi di Kejadian 28, ya Yakub itu bermimpi ada tangga, malaikatnya naik turun. Kenapa nggak mimpi aja kali ini? Kenapa nggak dikasih ceramah oleh Tuhan? Sudah tahu kenapa? Karena seumur hidup Yakub ini terus bergumul dengan banyak orang, dengan ayahnya, dengan kakaknya, dengan omnya, dengan istrinya dan saudara. Kecuali satu hal, yaitu dengan Tuhan sendiri. Itu sebabnya sekarang Tuhan berkata kepada dia seakan-akan, kalau engkau ingin berkat, Yakub, kalau engkau ingin identitas, berhenti menipu orang. Sekarang kau bergumullah dengan aku. Saudara, itu sebabnya waktu dia berhadapan dengan Tuhan, dia mengalami pain yang mengubah identitasnya. Ini sebuah crucible experience. Anda lihat di ayat 25 tadi di sana. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Alkitab LAI. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terplecok ketika ia bergulat. Sudah tahu sendi pangkal paha itu apa sih? Coba ada yang tahu? Di manakah pangkal paha kita? Di mana saudara di tubuh kita? Bukan di sini, ya, ini namanya ubun-ubun, bukan pangkal paha. Bukan di sini, ini namanya tumit, ya. Pangkal paha itu di sini. Jadi kalau Anda taruh tangan Anda di daerah sini, ya, your hip, itu ada semacam bola itu. Nah, saudara, untuk supaya ini terplecok, itu perlu kekuatan yang besar sekali. Anda mungkin perlu dipukul dengan batu yang besar, baru bisa sampai miring, saudara, bergeser, dan itu sakitnya 11 dari 10. Tapi Anda lihat di dalam bagian ini, orang ini hanya menyentuh. Di sana kita tahu kekuatan orang ini begitu besar, hanya disentuh, ting gitu, langsung kesakitan luar biasa, saudara. Dan itu yang dialami oleh Yakub. Dan tentu Tuhan itu bisa mengalahkan dia instantly. Tapi ternyata bukan itu, saudara. Saya masih ingat waktu anak saya kecil, ini ilustrasi ya. Si Calvin itu suka wrestle ya di atas ranjang sama saya. Nah, saudara, waktu dia masih kecil, sekarang sih udah gede ya, dia lebih gede dari saya. Tapi dulu dia waktu masih kecil, umur 3, umur 4 gitu ya. Waktu saya wrestle nggak mungkin saya pakai seluruh kekuatan tubuh saya, karena dia bisa kegencet. Itu nggak bisa nafas, gitu ya. Nggak mungkin kan, sebagai papa yang genas, saudara, saya akan tidak memakai seluruh kekuatan saya waktu saya tuh wrestle sama dia. Itu yang Allah lakukan dengan Yakub. Tapi kemudian dia itu membuat Yakub lumpuh, limping seumur hidupnya hanya dengan satu sentuhan. Dan Yakub itu dia lumpuh, jalannya pincang, saudara, seumur hidupnya. Lalu matahari terbit, dan tentu tidak ada orang yang bisa melihat Allah kemudian tidak binasa. Itu sebab Tuhan Allah berkata kepada si Yakub ini, lepaskan aku, karena fajar akan menyingsing dan kau akan binasa kalau melihat wajahku. Tetapi Yakub, saudara, dia pegang orang itu erat-erat, karena sekarang dia tahu, dia sadar, orang ini luar biasa, cuma disentuh aku langsung kesakitan. Dia adalah Allah sendiri. Itu sebab dia bilang begini, aku meskipun mati tidak akan mau melepaskanmu. Engkaulah yang selama ini aku cari. Selama ini aku mencari cinta, aku mencari berkat melalui Ishak, melalui Rahel, melalui kekayaan, melalui tipu daya. Sekarang aku tahu yang aku cari adalah engkau sendiri, dan aku tidak akan melepas engkau apapun harganya. Saudara, itu yang dialami Yakub. Lalu apa yang terjadi? Di sana terjadi perubahan identitas. Oh, ini luar biasa, saudara ya. Orang itu berkata kepada Yakub, siapa namamu? Oh, dia menjawab, namaku Yakub. Anda baca ini mungkin Anda pikir, oh ya, so what gitu kan. Coba Anda pikirkan sebentar. Waktu Allah nanya, siapa namamu? Apakah sungguh dia nggak tahu nama Yakub? Ya tahulah. Saudara, dalam seluruh Alkitab kita, kalau Tuhan itu nanya sesuatu, bukan karena dia kurang informasi, bukan karena dia itu kalah dengan ChatGPT gitu ya, bukan. Saudara ingat waktu Adam berdosa,
Allah nanya, di manakah engkau Adam? Loh, apakah Tuhan itu perlu GPS? No. Waktu dia tanya Elia, apa kerjamu sekarang hai Elia? Dia bukannya nggak tahu jawaban, saudara. Tapi justru pertanyaan itu penting buat yang ditanya. Sehingga waktu dia bertanya, siapa namamu? Itu adalah pertanyaan yang dibutuhkan oleh Yakub. Dan sudah lihat jawabannya. Yakub tidak bilang gini, Tuhan jangan gitulah. Kan kamu sudah tahu siapa saya. Enggak, saudara. Dia nggak bilang, Tuhan tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu. No. Dia langsung menjawab, saya Yakub. Sudah tahu artinya apa? Dia sedang bilang, akulah penipu. Akulah orang yang sering menipu orang lain. Aku ingin menggapai dambaan hatiku. Jadi waktu dia bilang, namaku Yakub, itu sebuah pengakuan dosa. Dia mengaku dosa, saudara, yang begitu jujur. Dia mengatakan, itulah diriku, aku ini hanya seorang penipu, seorang manipulator. Anda tahu di Kejadian 28, dia sudah pernah bertemu Allah, tapi ketemunya cuma asal-asalan, dia tidak berubah, saudara. Baru di Kejadian 32 ini, dia wrestle with God sebelum ketemu Esau, dan di sanalah dia diubahkan. Saya ingin tanya kepada Anda, mungkinkah ini juga terjadi dalam hidup kita? Anda sudah lama ke gereja, sudah lama jadi orang Kristen, tapi nggak ada perubahan yang signifikan dalam iman Anda. Kenapa, saudara? Karena Anda belum sampai kepada titik di mana Anda itu membuka topeng di hadapan Tuhan. Berkata, inilah aku ya Tuhan, the real me, the naked me. Yang orang lain mungkin gak tahu Tuhan, tapi Engkau tahu. Saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda pernah mengalami kebenaran ini? God wounds not to destroy you, but to reveal you and to remake you. Allah itu melukai Anda bukan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk menyatakan siapa diri Anda sebenarnya dan mengubahkan Anda, melahirbarukan Anda, memberi Anda identitas yang baru. Jadi hari ini kalau Allah bertanya kepada Anda, siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa namamu? Anda jawabnya apa? Mungkin sebagian dari Anda akan berkata, nama saya adalah serakah. Saya orang yang serakah karena saya selalu ingin mengejar sukses, mengejar kekayaan. Itu sebab saya sekolah di Melbourne, saya mau jadi orang kaya, jadi milioner sebelum saya umur 30. Itulah saya, nama saya serakah. Oh, tentu orang lain gak tahu, tapi itu basically saya. Itu sebabnya saya itu ambil kerjaan ini, ambil kerjaan itu, supaya saya jadi orang kaya dan tidak ada yang akan memandang remeh siapa saya. That's who I am. My name is great. Atau ada dari saudara yang mengatakan, nama saya itu sebetulnya adalah self-reliant. Saya mau mengandalkan diri saya sendiri. Saya ingin menjadi orang yang sangat pede. Sebetulnya saya gak perlu Tuhan. Tapi ini karena disuruh papa mama untuk ke gereja dari kecil, makanya saya ke gereja. Tapi sebetulnya Tuhan itu hanya konsultan bagi saya. Saya yang buat keputusan. Kalau perlu baru cari Tuhan, tapi sebelum saya yang buat keputusan. Nama saya adalah self-reliant. Atau Anda berkata, nama saya sebetulnya adalah hidden sorrow. Maksudnya apa? Oh, saya suka senyum, ketawa, hahaha di depan orang, tapi dalam diri saya, dalam hati saya itu merana. Saya penuh dengan kepahitan. Saya penuh dengan kekecewaan, dikecewakan orang tua, dikecewakan gereja, dikecewakan teman. Itulah saya sebetulnya. Tidak ada orang yang tahu. Saudara, hari ini kalau Tuhan bertanya, apa jawabanmu? Who are you? What is your name? Tuhan bertanya, saudara. Dia ingin mengubah Anda, sama seperti dia telah mengubah Yakub. Tuhan bilang pada Yakub, namamu mulai hari ini tidak lagi Yakub, namamu adalah Israel.
Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Atau lebih tepatnya, engkau kuizinkan untuk menang. Saudara, maukah Anda mengalami itu? Datang kepada Tuhan. Dan mungkin Anda bisa bertanya, saudara, tapi Tuhan gak adil kan? Ini Yakub ini orang yang brengsek Tuhan. Mestinya dia dihukum. Bukan hanya dia pangkal pahanya sakit, tapi binasa. Saudara, kenapa dia tidak binasa? Abraham, Ishak, nenek moyangnya si Yakub. Oh, mereka orang-orang yang taat, saudara. Tapi Yakub ini orang yang brengsek, yang manipulatif, yang tidak layak untuk diampuni Tuhan. Apalagi diperbarui, mendapat nama baru dan seterusnya. Gak adil Tuhan. Saudara tahu, karena keadilan Allah itu tidak dijatuhkan pada Yakub, tapi dijatuhkan pada seorang yang lain yang juga bergumul dengan Allah. Bukan di tepi sungai, tetapi di sebuah bukit. 1000 tahun kemudian, dalam kegelapan yang sama ada orang lain yang wrestle with God. Tetapi beda dengan Yakub yang nyawanya itu diselamatkan oleh Allah, nyawa dia tidak diselamatkan. Yesus di atas kayu salib itu, saudara, dialah yang menerima segala hukuman Allah. Jesus Christ is the true and better Jacob. Dialah Yakub yang sejati dan Yakub yang jauh lebih baik, saudara. Nabi Yesaya bilang begini, dia ditikam karena pemberontakan kita. He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita itu ada pada dia. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Di atas salib itu Yesus yang harus dihukum karena dosa-dosa kita. Semua kebohongan kita, semua topeng kita, semua arogansi kita itu jatuh di atas dia, supaya Anda dan saya ketika datang bergumul dengan Allah tidak dihancurkan oleh Allah, tetapi Anda diampuni dan Anda diperbarui. Saudara, karena Yesus, Tuhan tidak hanya memberi Anda nama baru, tetapi Anda diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Dan itu yang kita rayakan sebentar dalam meja perjamuan. Tapi saya ingin menutup khotbah ini dengan 2 challenges, dengan 2 tantangan kepada Anda. Yang pertama, bagi Anda yang belum Kristen, yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saudara ketahuilah, Tuhan akan melakukan segala cara untuk membawa Anda ketemu Dia one on one, alone in the dark. Tuhan akan pakai segala sesuatu yang Anda butuhkan supaya Anda itu terpojok sendirian dan berhadapan dengan Allah secara pribadi. Bukan lagi iman yang karena orang tua Anda, bukan karena komunitas Anda, bukan karena convenient dulu, no. Tetapi Anda sendirian, Anda dan dosa-dosa Anda di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi pura-pura, tidak ada lagi lari dari Tuhan. Anda sudah ada di corner itu bersama dengan Dia. Dan untuk itu mungkin Tuhan akan mendatangkan krisis dalam hidup Anda, masalah yang berat. Karena saudara, this is the fact, Anda tidak akan pernah tahu bahwa hanya Kristus yang Anda butuhkan sampai hanya Kristus yang Anda miliki. Saya ulangi lagi, you will never know that Christ is all you need until Christ is all you have. Maksudnya adalah Tuhan akan mencabut, mengambil dari hidup Anda dengan paksa hal-hal yang Anda pegangi erat-erat, supaya ketika semua itu hilang dan yang Anda miliki yang tersisa hanyalah Kristus, baru waktu itu Anda sadar ternyata Kristus itu cukup ya. Karena semua kebutuhanku, kasih, perhatian, penerimaan
itu aku terima dari Kristus, and that is more than enough. Tuhan akan membawa Anda dalam situasi seperti itu. Dan waktu itu terjadi, jangan lari, saudara. Bergumullah bersama dengan Tuhan. Mungkin Anda akan kesleo, mungkin Anda akan limping seperti Jacob, tapi engkau akan diubahkan. Challenge yang kedua bagi teman-teman Kristen yang sudah percaya, waktu Tuhan membawa Anda ke dalam pergumulan seperti itu, jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan, saudara. Seperti Yakub itu, Anda harus terus bergumul dengan dia, dengan keraguan Anda, dengan kekecewaan Anda. Saudara, mungkin ada di antara Anda yang punya kepahitan. Anda sulit untuk mengampuni orang lain. Anda sulit untuk mengampuni masa lalu Anda sendiri. Gara-gara orang tuaku, gara-gara bosku, gara-gara temanku, aku jadi seperti ini sekarang. Saudara, Anda butuh bergumul dengan Tuhan. Jangan lepaskan dia. Tuhan melukai Anda untuk menyembuhkan. Tuhan menghancurkan Anda untuk memberkati Anda. Karena dia membawa Anda ke ujung ruangan itu untuk bergumul dengan dia. Mungkin Anda akan keluar dari ruangan itu pincang, tetapi identitas Anda akan diperbarui oleh Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mengubah masa lalumu dengan membuatmu lebih kuat, tapi Tuhan mengubah masa lalumu dengan membuatmu lemah. Jadi mari kita belajar berdoa. Tuhan, lakukan segala sesuatu yang perlu. Bahkan kalau perlu melukaiku, mematahkanku. Dan tolong aku untuk tidak melepaskanmu saat identitasku diperbarui dalam Kristus. Sebab saudara, jika Anda memiliki Kristus, tidak ada satupun di dunia ini yang berarti. Dan jika engkau memiliki Kristus, tidak ada yang lain di dunia ini yang lebih berarti. Saya ulangi lagi. Jika Anda tidak memiliki Kristus, tidak ada satupun di dunia ini yang akan berarti bagimu. Tapi jika engkau memiliki Kristus, tidak ada hal yang lain di dunia ini yang lebih berarti dibanding Kristus. Maka saudara datang kepadanya. Maka saudara datang ke meja perjamuan ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga,